أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Back to study tematik level 2. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi kita di materi bahasa Indonesia, yaitu tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di lingkungan. Ada yang tahu tentang apa yang akan kita bahas hari ini? Ting. Oh, aku tahu apa yang kita bahas hari ini. Yang dibahas hari ini yaitu tentang menggunakan kalimat, penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Nah, tanda baca yang digunakan di sini ialah tanda baca titik dan tanda tanya. Kemudian huruf kapital di sini ada kata ganti Tuhan, kemudian kata ganti nama orang ketika nama orang itu di depan, dan banyak lagi deh pokoknya. Nanti disimak baik-baik ya. Tuh, dengerin ya, simak baik-baik. Siapkan buku tulis, pensil, dan catatannya. Didengarkan baik-baik materi hari ini. Selamat mendengarkan. bakso, meatball, اللحم المفروم، one, hakka, boulet de riz, fricadelle, كفتة، meatball, polpetta, meatball, kebab, shortcut, almond, fricadelle, albondia. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris. Tapi dari mana asal-usul bahasa dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso, dan kenapa apel namanya apel, dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka. Tentang bahasa sudah dimulai sejak dari zaman Raja Mesir kuno, Psammetichus. Singkatnya, Psammetichus dengan teganya memerintahkan 2 orang bayi untuk dikurung dalam 2 kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bukan, bekos itu artinya bukan kos yang biasa disewa sama mahasiswa, tapi itu adalah bahasa Pirgian yang artinya adalah roti. Alhasil, dari eksperimen tersebut mereka berkesimpulan bahwa Pirgian adalah asal-muasal dari semua bahasa di dunia ini, karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajari. Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi. Bukan isolasi itu, melainkan isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lainnya dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia yang geografisnya kepulauan, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa yang ada. Kenapa faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada? Seperti misalnya negara yang berdekatan seringkali memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling membaur. Berbeda misalnya bahasa Spanyol dengan Mandarin yang gak ada mirip-miripnya. Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam. Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang. Taib, kita masuk ke materi tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Oke, insyaallah barakallahu fiik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia seperti yang disebutkan di awal, yaitu dengan materi pertama tentang penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital yang pertama di sini adalah
untuk sebagai digunakan awal kata ganti Tuhan. Sebagai contoh, Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pendengar, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Jadi, setiap awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai kata nama dan bulan. Contohnya, seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Januari, Februari, dan lain-lain. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai kata nama dituliskan menggunakan huruf kapital. Nama orang itu menggunakan huruf kapital, anak soleh. Contohnya Aisyah, Fatimah, Khadijah, dan lain-lain. Yang terakhir, huruf kapital digunakan pada awal nama tempat. Contohnya seperti Pantai Parangtritis, P-nya besar, Parangtritisnya besar. Danau Toba, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Murojaah. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ulangi ya. Yang pertama, penggunaan huruf kapital digunakan sebagai kata ganti Tuhan. Contohnya tadi apa, anak solih dan solihah? Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan lain-lain. Intinya, kata ganti Tuhan selalu menggunakan huruf kapital. Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Contoh, setiap awal kalimat antum tulis selalu menggunakan huruf kapital. Ingat, ketika antum menulis di awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, digunakan nama hari dan bulan. Baik nama hari Islam, nama hari Arab, nama hari, pokoknya segala bahasa selalu menggunakan huruf kapital di awal. Dan begitu pula juga di bulannya. Kemudian yang keempat tadi, apa anak soleh dan solihah? Masih ingat? Yang keempat yaitu huruf kapital digunakan di awal kata nama seseorang. Contohnya Aditya, kemudian bisa juga kepada Naura, bisa juga kepada Khadijah, tadi seperti yang dicontohkan tadi di dalam video tadi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nama tempat juga menggunakan huruf kapital. Contohnya Pantai Parangtritis, maaf. P-nya besar, Parangnya karena itu nama tempat makanya besar. Kemudian Jakarta Selatan. Nah, J-nya besar, S-nya besar, seperti itu. Kemudian Tangerang Selatan, T-nya besar, S-nya juga besar. Ingat, ketika menggunakan nama kota atau nama tempat, dia menggunakan huruf kapital. 5 itu adalah yang menggunakan huruf kapital. Kata ganti Tuhan, kemudian awal kalimat, kemudian nama hari bulan, kemudian nama yang ditulis dengan huruf kapital, nama orang ya, ini terutama. Kemudian terakhir nama tempat. Silakan anak soleh dan solihah dicatat di bukunya ya. Barakallahu fikum. Oke, akan sedikit Ustadz jelaskan sebelum kita masuk penjelasan penggunaan tanda baca titik dan tanda tanya. Nah, sebelum kita masuk itu, kita harus tahu apa isi penggunaan tanda baca, apa isi itu tanda baca. Ini tanda baca yaitu simbol dalam bahasa, dan simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dan fungsinya masing-masing. Nah, yang kita kali pelajari hari ini di hari Rabu yang sangat cerah dan Allah berikan kebaikan ini, yaitu adalah tanda titik dan tanda tanya. Nah, juga seperti itu anak soleh dan solehah, suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Seperti itu anak soleh dan solehah. Afwan, Ustaz salah. Next, fungsi tanda baca. Yang satu adalah untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Contohnya, jadi ketika kita membaca suatu kalimat itu tidak langsung ada jedanya dulu untuk ke kalimat berikutnya. Misalnya Fatih makan bakso, Aisyah minum teh sosro.
Afwan, ini karena tidak disponsori, jadi nanti boleh di blur. Oke, next, yang kedua. Untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Nah, intonasi itu sendiri apa Ustadz? Intonasi adalah naik turunnya suara ketika kita membaca suatu kalimat, suatu puisi, suatu pantun, dan lain-lainnya. Yang ketiga, untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, yang terakhir, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada di dalam sebuah tulisan anak soleh dan soleha. Ada 4 nih, diingat-ingat ya, anak soleh dan soleha. Lanjutnya, jenis dan contoh penggunaan tanda baca. Yang pertama, nah ini yang kita tunggu-tunggu. Yang pertama adalah tanda titik. Nah, tanda titik ini ada 4 poin. Tuh, digunakannya 4 poin. Nah, yang pertama, Ustadz bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita biar lebih seru, kita kasih pointer option. Nah, yang pertama digunakan pada akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan dan kalimat seruan. Contohnya, berapa umurmu, Abil? Umurku 12 tahun. Titik. Nah, nih titiknya nih, anak soleh dan soleha. Yang kedua, digunakan untuk memisahkan bilangan yang menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 7.00. Tanda titik di sini. Tanda titik di sini, soleh dan soleha, fungsinya untuk memisahkan antara bilangan jam, nih jam yang di depan soleh dan soleha, dan menit yang di belakang. Yang ketiga, digunakan akhir singkatan nama orang. Contohnya, Ananda A. Mizan. Nah, seperti ini anak soleh dan soleha. Aslinya namanya adalah Ananda Adila Mizan. Yang terakhir, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Contohnya, jumlah pengunjung perpustakaan bulan Januari yaitu sebanyak 1000. Masya Allah, banyak banget ya. 234 orang. Anak soleh dan soleha, tahu nggak perpustakaan di Abu Zar di mana? Ayo, udah pernah ke perpustakaannya apa belum? Kalau belum, yuk kita ke perpustakaan Abu Zar. Semoga setelah membaca ini, pengunjung perpustakaan makin meningkat. Oke, anak soleh dan soleha, next. Nah, nih ada donat, Masya Allah, enak kayaknya ya. Olah, next. Kita kecepatan. Saya akan jelasin. Yang kedua adalah tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, yang perlu anak soleh dan soleha garis bawahi di sini, kita bikin pointer dulu. Set pointer option pen. Dia itu ada di setiap akhir kalimat yang selalu diakhiri tanda tanya. Nah, kalimat yang tanya diawali dengan menggunakan tanda tanya. Kapan, siapa, bagaimana, apa, mengapa, di mana. Oke, ada kapan, di mana, siapa, bagaimana, apa, mengapa. Nah, bisa juga disingkat menjadi 5W plus 1H. Apa itu Ustadz 5W plus 1H? Nah, akan Ustadz jelaskan. 5W itu kalau dalam bahasa Inggris, W yang pertama adalah what. Nih, what, apa. Nah, yang kedua, W yang kedua adalah who, siapa. W yang ketiga adalah when, kapan. W yang keempat adalah why, kenapa. Tapi kok di sini nggak ada? Apa Ustadz lupa menaruh ya? Sebenarnya why itu bisa mengapa atau kenapa. Nah, nih. Kemudian ada lagi, satu lagi adalah who, siapa. Siapa sudah ya? Afwan, nggak soleh. Who, why, when, where, di mana. Dan terakhir, how. Ustadz ulangi sekali lagi ya. What. Yang kedua adalah who, siapa.
when kapan, where di mana, dan satu lagi adalah why kenapa, dan terakhir adalah how 5W plus 1H. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat pertanyaan. Nah, kalimat yang dibuat harus digunakan dengan bahasa yang santun. Kalau anak sekarang bilangnya santuy, tapi sesuai EYD yang benar tetap adalah santun, bukan santuy. Itu bahasa yang kurang sesuai dengan EYD dan kurang baik seperti kata menurut Ustadz. Kemudian kalimat pertanyaan diawali dengan kata tanya. Ada kapan, di mana, siapa, bagaimana, apa, mengapa. Sama sih seperti di poin di atas. Nah, pokoknya ingat aja 5W plus 1H. What, who, where, when, why, dan how. Nah, kalimat pertanyaan juga diingat lagi ini diakhiri dengan tanda baca tanya. Kita next. Contoh nih, Ustadz akan memberikan contoh kata tanya siapa. Ustadz akan memberikan contoh di sini adalah siapa nama kedua orang tuamu. Yang kedua, untuk kalimat kata tanya berapa. Contoh, berapa usiamu sekarang? Nih, kan di terakhir kan tuh tanya, kalimat tanya di terakhir. Yang ketiga, kata tanya di mana. Contohnya, di mana dirimu tinggal saat ini. Nah, ini tanda tanya. Seperti itu anak soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Seluruh Indonesia ada bejibun jumlahnya, apalagi di seluruh dunia. Meski begitu, sekarang kita dan sebagian besar penduduk dunia yang menggunakan aksara alfabet bisa mencatat berbagai pengetahuan, informasi, dan saling memahami dari hampir semua orang di dunia. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih penemu simbol-simbol alfabet ini sebetulnya? Rupanya ada cerita yang sangat-sangat panjang di balik penemuan A, B, C, dan teman-temannya. Singkatnya, perkembangan aksara alfabet bisa dilacak jauh di zaman Mesir kuno, di mana orang berkomunikasi dengan simbol-simbol berupa gambar yang disebut sebagai hieroglif. Masalah simbol-simbol yang rumit ini cuma dipakai para penguasa dan bikinnya sangat makan waktu, sampai akhirnya muncul media yang lebih enteng dan gampang ditulis. Lalu makin sering ditulis, simbol hieroglif yang rumit ini pelan-pelan jadi makin sederhana sehingga lebih cepat untuk ditulis. Seiring berlalunya zaman, simbol-simbol Mesir ini diadopsi orang-orang kanan purba. Maksudnya berdagang, simbol-simbol mereka pun ikut tersebar kemana-mana, termasuk ke Yunani. Nah, disinilah simbol-simbol Fonisia mulai berkembang jadi alfabet mula-mula, sebelum dipatenkan oleh bangsa Romawi jadi alfabet Latin yang kita kenal sekarang. Karena itu, siapa penemu alfabet pertama mungkin bisa dibilang misteri yang mustahil bisa dipecahkan. Meski begitu, nenek moyang alfabet bisa kita lacak lewat bentuk dan bunyinya. Misalnya simbol sungai dalam hieroglif Mesir diadaptasi bangsa Fonisia jadi simbol mem, yang nantinya akan berevolusi jadi alfabet M yang kita kenal sekarang. Terus gimana caranya kita orang Indonesia bisa nulis pakai alfabet Latin? Intinya alfabet yang kita pakai sekarang berakar dari peradaban di Eropa, di mana dulu disebarkan oleh pemerintah Romawi saat berusaha melakukan dunia dan menyebarkan kebudayaannya. Berabad-abad kemudian, kerajaan Belanda yang menyerap dan mengadopsi dari sisa kerajaan Romawi menggunakan alfabet untuk mengeja bahasa Melayu yang umum dipakai di Hindia Belanda. Nah, berhubung bahasa Melayu jadi basis bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, akhirnya kita pakailah si ABCD ini sampai hari ini. Anak soleh dan soleha, agar lebih memahami penggunaan tanda titik saat penggunaan tanda baca ini, Ustadz akan menyampaikan cara membaca jika menggunakan titik dan tanpa titik, ataupun koma, ataupun tanda tanya, tanda seru, dan lainnya. Nah, akan Ustadz sampaikan kisahnya seperti ini. Nabi yang membakar desa semut. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa salah seorang Nabi Allah singgah di bawah pohon. Sepertinya dia berteduh dari panasnya matahari. Dia beristirahat dari lelahnya perjalanan. Dia duduk nih, anak soleh dan soleha, karena dia udah capek nih dari perjalanan jauh. Dia duduk, dia beristirahat di sebuah pohon yang rindang. Nah, lanjut. Di dekat dia berteduh terdapat sebuah desa semut. Titik.
singgahnya Nabi ini dengan teman-teman di bumi mungkin membuat semut menjadi terganggu. Biasanya semut melawan orang yang mengganggunya dan merusak ketenangannya. Seekor semut datang dan menggigit Nabi itu. Ouch, aduh, aku tergigit oleh semut itu. Seperti itu contohnya anak soleh dan solehah. Kemudian seorang nabi pun adalah manusia. Jadi, tahu anak soleh dan solehah, walaupun Allah berikan kelebihan ilmu dan Allah berikan wahyu kepada Nabi Allah, tapi namanya manusia juga tempatnya khilaf dan dosa. Dia pun marah seperti mereka. Kadang-kadang dia melakukan tindakan spontan yang membuatnya menyesal. Setelah itu dia baru paham kalau yang dilakukan itu salah, anak soleh dan solehah. Di antaranya adalah tindakan dari si Nabi ini. Dia marah kepada seekor semut beserta teman-temannya. Dia marah semarah-marahnya karena telah digigit oleh si satu semut ini. Dia marah. Kemudian dia bertekad menghukum seluruh desa semut. Dia memerintahkan para pengikutnya agar menjauhkan barangnya dari bawah pohon itu. Kemudian dia menyulut api di desa semut. Oh, panas itu, seperti itu. Desa semut dibakar oleh Nabi itu. Maka semut-semut yang ada sedang berjalan di desanya dan di sekelilingnya terbakar dan panas api itu sampai kepada semut-semut yang berada di lubangnya di dalam tanah. Keadilan menuntut orang yang bersalah agar dihukum. Namun di sini si Nabi ini dia menghukum seluruh semut yang ada di situ. Seperti itu anak soleh dan solehah. Jadi tidak karenanya keadilan itu menuntut orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain. Jadi, yang menggigit Nabi ini hanyalah seekor semut. Jika memang mesti dihukum, maka semestinya yang dihukum hanyalah semut tersebut, bukan yang lain. Nabi kita mengajarkan kepada kita bahwa kita berhak melawan orang atau hewan yang menyerang kita, walaupun hewan itu adalah hewan jinak, hewan jinak sekalipun. Walaupun ini, jadi Allah memberikan suatu kelebihan kepada kita jika ada hewan yang menyerang kita dan membahayakan kita, apalagi seperti ular, kalajengking dan lain-lain, itu harus dibunuh. Seperti itu. Next, semut ini menyerang dan menggigit. Jika orang yang digigitnya menghukumnya, maka dia tidak disalahkan. Adapun menghukum semua semut yang ada di desa itu dan membakar mereka semua dengan api, ini bukanlah suatu keadilan. Semut, anak soleh dan solehah adalah umat ciptaan Allah. Mereka bertasbih dan mensucikan Allah seperti hewan-hewan yang lain. Manusia tidak boleh menyerangnya kecuali jika mereka menyakitinya. Oleh karena itu, Allah menyalahkan Nabi itu dan mencelanya karena dia menghukum melampaui batas. Dia menghukum semut yang tidak bersalah karena kesalahan seekor semut. Dia membunuh sebuah umat yang bertasbih kepada Allah, dan Allah telah berfirman kepadanya untuk menegurnya. Mengapa tidak hanya satu semut saja? Hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, kamu membinasakan umat yang bertasbih kepada Allah.
Orang yang terdidik untuk merasa bersalah jika membunuh seekor semut, dia tidak mungkin setelah itu membunuh manusia tanpa salah dan tanpa alasan yang benar. Dia akan menjadi contoh mulia yang menjaga nyawa hamba-hamba Allah sebagaimana dia menjaga tanaman dan hewan-hewan. Seperti itu anak soleh. Barakallahu fiik. Sekian dari Ustadz. Syukran. Jazakumullahu khairan. Semoga yang bermanfaat dan Allah berikan kebaikan. Bagaimana materi tadi? Sangat membantu sekali. Sangat bagus penjelasannya tentang penggunaan huruf kapital. Aku jadi lebih paham. Dan juga penggunaan tanda baca aku jadi lebih paham. Jadi aku jadi lebih tahu kapan huruf itu ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan kapan menggunakan huruf kecil. Oh, seperti itu. Kalau untuk tanda baca kamu sudah tahu penggunaan titik dan tanda tanya. Tentu saja sudah. Tanda tanya biasanya untuk kalimat tanya seperti di mana, bagaimana, mengapa, kapan, dan lain-lain. Sedangkan tanda titik biasanya untuk di akhir kalimat, untuk mengakhiri kalimat. Seperti itu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau gitu kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ditonton dan diulang-ulang videonya jika bermanfaat. Silakan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa diulang-ulang dan ingat-ingat materinya serta dimurojaah ya anak soleh dan solehah. Betul, dimurojaah. Barakallahu fikum. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ulangi ya. Yang pertama, penggunaan huruf kapital digunakan sebagai kata ganti Tuhan. Contohnya tadi apa anak solih dan solihah? Yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan lain-lain. Intinya kata ganti Tuhan selalu menggunakan huruf kapital. Y-nya besar.